Halo teman-teman, kembali bersama Hari, dan video kali ini kita akan coba untuk membandingkan Simatron 11 dan Simatron 15. Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan itu. Kali ini saya akan coba dengan import data dari DWG. Oke, saya punya part latihan 1. Kemudian ini saya import dulu, masukkan ke modulnya model. Kemudian klik OK. Di Simatron 11 hasil import itu langsung dikonvert menjadi file Simatron dan dia simpan menjadi file ELT. Jadi apapun filenya itu langsung disimpan. Kalau misalnya ada yang nama sama, biasanya ada tanda crash dengan angka di belakangnya. Oke, lanjut, hasilnya seperti ini. Kalau setting dari file DWG-nya itu sudah berupa unitnya milimeter, maka di sini tanpa disetting apapun dia juga sudah milimeter. Oke, lanjut dengan memulai membuat 3D-nya. Di sini untuk hasil import seperti ini, cara paling gampang adalah dengan membuat composite curve. Untuk composite curve, untuk objek seperti ini kalau misalnya saya gunakan change, dia hanya bisa sampai sini aja. Lanjut ke sini dia nggak akan bisa. Begitupun dicoba dengan yang one by one dan seterusnya. Opsi yang tersedia tinggal 2D single indication. Nah, untuk lebih mempermudah penggunaan ini, ada beberapa yang saya hidden terlebih dulu. Jadi geometri-geometri yang di dalam ini di hidden aja dulu biar nanti lebih mempermudah. Seperti ini, hidden. Lalu kembali ke composite curve, pilih 2D single indication dan seperti ini. Jadi hanya 3 kali klik, objek terluar, kurva terluarnya itu langsung bisa dipilih. Berikutnya, ini karena posisinya biasanya kalau DWG itu titik nolnya belum di posisi 0. Ini saya kembali ke ini dulu, kemudian gunakan move linear, select all, lalu pilih ini. Nah, seperti ini, pindahkan ke 0 di sini. Tujuannya supaya pada saat dipilih top segini itu lebih pas. Nah, tadi ada satu geometri yang ketinggalan di tengah. Oke, lanjut dengan new extrude dengan geometri yang ini tadi, composite tadi. Kemudian tentukan distance-nya 40 seperti ini. Kemudian lanjut dengan saya mau buat lubang ini dulu. Bisa digunakan langsung menggunakan remove extrude sini. Karena ini kurva tertutup dan dia kedetek sebagai terdetek sebagai close curve, atau kalau di sini ini composite ini. Jadi ini bisa langsung dipakai sebagai kurva dan bisa langsung seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya nggak usah dilakukan extrude, tapi bisa menggunakan copy. Gunakan linear, pilih filternya face, kemudian pilih referensinya center dari kurva ini. Nah, salah, seperti ini. Kemudian pastikan merge on dan klik OK. Begitupun untuk yang tengah, remove extrude yang ini. Nah, begini. Kemudian untuk yang ini saya mau dia sedikit lebih turun. Jadi ini posisinya
lingkaran ini ada nongol gitu ya ke atas, kemudian yang ini turun sekitar 10 mili. Nah, caranya di sini ada beberapa cara. Paling gampang adalah menggunakan face di split. Jadi face ini di split menggunakan kurva ini. Kemudian ini bisa diselect. Nah, di sini ada dua opsi yang bisa digunakan, menggunakan remove extrude. Pilihannya multiface seperti ini. Kemudian di remove extrude sedalam 10 gini, atau bisa menggunakan extend. Di sini ada add extend object, pilih face ini dan face ini, kemudian ini bisa di offset ke arah minus. Di sini input distance offsetnya 10. Nah, seperti ini. Oke, dua opsi ini bisa dipakai. Silakan tinggal dipilih aja. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Kalau cara biasa bisa menggunakan yang tadi komposit, tapi saya ada cara yang lain, yaitu menggunakan 2D bonding. Di sini pilih kurva ini, kemudian di sininya masih tetap by box, tapi di sininya pilih yang auto. Kemudian pastikan value-nya ini value sesuai lebar, kemudian ini height-nya. Saya lihat dari pandangan atas dulu. Height-nya di sini ini bisa ditambahkan, bisa dilebihin, nah lebih dari geometri ini. Oke, lalu kembali gunakan remove extrude. Ini ya single. Nah, kemudian deltanya bisa pakai 10 karena tahu tadi ini distance-nya 10. Bisa juga menggunakan reference seperti ini. Kemudian tinggal di copy array. Edit, copy radial array. Pilih filter face, kemudian pindahkan filter face-nya ke filter expand to pocket, lalu pilih ini. Maka satu pocket ini akan terselect. Tinggal pilih centernya. Di sini saya input 6, kemudian 360 dibagi 6. Merge on dan oke. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini kalau menggunakan Cimatron 11. Sekarang kita lanjut menggunakan Cimatron 15. Di Cimatron 15 untuk impor itu ada dua opsi, sama seperti di Cimatron 11 menggunakan impor atau menggunakan open. Di sini saya coba menggunakan open. Part latihan 1 DWG, kemudian pastikan setting modulnya menggunakan model, kemudian klik open. Nah, di Cimatron 15 ini semua file yang diimport itu tidak langsung disimpan ke dalam file ELT. Jadi kalau dicek di foldernya itu belum ada file ELT-nya. Jadi ini harus di save dulu. Ini file yang tadi, yang Cimatron 11. Coba dicek. Ini 11. Jadi ini saya save dulu ke 15. Part latihan 1 underscore 15. Save. Kemudian sama, gunakan move. Pilih ini, center ini, kemudian letakkan di datum 0 atau di UCS sini.
Ini ada satu geometri kecil di bawah sini nih, di remove aja. Nah, kemudian untuk membuat geometrinya caranya sama, gunakan komposit seperti halnya di Cimatron 11. Ini juga nggak bisa kalau pakai change, jadi tetap menggunakan 2D single indication. Sama seperti sebelumnya, kurva yang tidak terpakai itu di hidden dulu, kecuali yang ini. Oke, lalu gunakan composite curve 2D single indication seperti ini. Oke, lalu new extrude. Di sini pilih new, distance-nya 40. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya caranya sama, langsung dipilih untuk remove seperti ini. Bisa gunakan delta atau true, true seperti ini. Kemudian kembali gunakan copy, edit, copy linear, pilih face ini, kemudian gunakan center begini, merge on. Nah, untuk yang ini, kalau tadi di Cimatron 11 menggunakan split terlebih dulu, cara tersebut masih bisa digunakan di Cimatron 15. Namun saya mau pakai cara yang lain. Di sini saya kembali menggunakan remove extrude. Saya pilih ini, remove. Tapi pilihan di sini bukan inside, tapi outside. Kemudian ininya menggunakan delta 10. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal yang bagian tengah ini sama menggunakan remove extrude, tapi ininya inside, gunakan true. Oke. Kemudian yang ini saya juga mau gunakan remove extrude juga. Kalau tadi di Cimatron 11 itu saya menggunakan 2D bonding, cara yang sama juga bisa dilakukan, tapi saya mau pakai ini, remove extrude. Cukup menggunakan curve yang ada, tinggal di sini thickness-nya itu diisi ke tebalan yang diinginkan 8. Kemudian ininya menggunakan delta, referensinya ini. Lalu kembali gunakan copy radial array. Ininya 6, ini 60, merge on. Oh sorry, ada yang keselect. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Di Cimatron 15 ada beberapa yang mengalami perubahan. Intinya cara lama seperti di Cimatron 11 itu masih bisa dilakukan, tapi ada beberapa penambahan terutama untuk fungsi extrude. Jadi di Cimatron 15 ini untuk extrude itu ada fungsi extrude outside. Jadi sisi yang dipotong itu yang luarnya. Jadi kita bisa membuat bentuk seperti ini tadi.
Jadi nggak melulu remove itu hanya untuk membuat lubang. Kemudian di sini selain itu juga bisa membuat extrude menggunakan hanya garis saja tanpa ada kurva tertutup. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam save and calculate.